Jadi kata Allah tabaraka wa ta'ala, sungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada berapa? 12. Ya, ada 12 bulan. Kemudian fi kitabillah, yaitu ditetapkan di dalam kitabullah. Yauma khalaqas samawati wal ard, hari di mana dia menciptakan langit dan bumi. Jadi memang dari awal sudah ditetapkan bulan itu ada berapa? 12 oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dicatatkan pula di Al-Lauhul Mahfuz. Ya, bulan itu 12. Seperti itu. Kemudian selanjutnya minha arba'atun hurum. Di antaranya adalah 4. yakni dari 12 tersebut itu ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama yang tegak. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi di bulan-bulan tersebut diri-diri kalian sendiri. yakni menzalimi dengan apa? Dengan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan di bulan-bulan haram tersebut. Nah, fafilah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa an Abi Bakrah, dan dari sahabat Abu Bakrah. Ini bukan Abu Bakar ya, Abu Bakrah. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, jadi memang Nabi sendiri juga menyebutkan setahun 12 bulan. Sinkronlah dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Minha arba'atun hurum, darinya itu ada 4 bulan haram. Kemudian salasatun mutawaliyatun, ada 3 yang beriringan, gitu kan? Kemudian selanjutnya beliau mengatakan Dzulqa'dati, yaitu Dzulqa'dah. Kemudian wa Dzulhijjati, dan Dzulhijjah. Kemudian wal Muharram, dan Muharram, bulan kita ini saat ini. Wa Rajab Mudhar, dan juga Rajabnya bulan Mudhar. Disebut Mudhar karena suku Mudhar pada waktu itu biasanya istirahat dari perang, Pak, kalau di bulan Rajab gitu. Kemudian selanjutnya alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu di antara Jumada dan Sya'ban, yaitu Jumada Tsani atau Jumada al-Akhir. Jumada al-Akhir atau Jumada Tsani, Rajab, kemudian Sya'ban. Berarti Rajab itu antara Jumada al-Akhir dengan Sya'ban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang sahih. Ya, ini bulan-bulan haram. Kemudian di sana sebab penamaan bulan haram, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena ini syahran yang muharraman, merupakan sebuah bulan atau merupakan bulan-bulan yang diharamkan ikhwahillah, wa ta'kidan li tahrimihi, dan ditegaskan akan keharamannya. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Ya, jangan zalim ya pada diri-diri kita sendiri. Ai fi hadhil ashhur al-muharramah, yaitu di bulan-bulan diharamkan tersebut. Kenapa? Karena itu lebih akad wa ablagh, lebih pasti, lebih ditekankan, lebih sampai fil ismi, dalam urusan dosa, min ghairiha, daripada selain bulan-bulan haram tersebut. Ya, jadi selain bulan-bulan haram tersebut itu dosa, ya dosa biasa pasti dicatat. Cuman kalau di bulan-bulan haram, maka dosanya pun menjadi berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan-kesalahan pun menjadi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Bapak Ibu, ya, ketika menafsirkan fala tadlimu fihinna anfusakum, yakni fi kullihinna, thumma ikhtassa min dhalika 4 ashhur faja'alahunna haraman wa 'azzama hurmatihinna wa ja'ala adh-dhanba fihinna a'zam wal 'amalu shalih wal ajr a'zam, kata beliau. Jadi dikatakan bahwasanya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, firman Allah Ta'ala, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi di bulan-bulan tersebut diri-diri kalian. Itu maknanya adalah di seluruh bulan tersebut, jangan. Yaitu di 4 bulan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, Muharram dan Rajab. Kemudian apa kata beliau? Summa ikhtassa min dzalika 4 ashhur. Maksudnya, kemudian Allah mengkhususkan ya Fahillah, dari 12 bulan tersebut itu 4 bulan yang Allah jadikan bulan-bulan tersebut haram hukumnya. Ya, untuk apa? Untuk melakukan dosa-dosa dan kesalahan. Bukan berarti selain itu enggak haram. Tetap haram, cuma berat kalau di bulan ini. Wa 'azzama hurmatihinna, dan juga
Allah Subhanahu wa taala itu mengagungkan, membesarkan keharamannya, mengagungkan kehormatan bulan tersebut, yakni bulan-bulan haram tersebut, wa ja'ala ad-dhanba fihinna a'dham, dan menjadikan dosa di dalamnya lebih besar, lebih berat dibandingkan dosa di selain bulan haram. Kemudian wal amal salih, dan juga amal salih di dalamnya, wal ajr, begitu pula pahala itu a'dham, lebih besar daripada bulan-bulan selainnya. Ya, jelas maksudnya selain Ramadan. Kalau Ramadan jelas lebih besar. Ya, demikian ya Pak Abdullah rahimani wa rahimah. Itu kata Ibnu Abbas. Sementara kata Qatadah rahimahullahu taala dalam firman Allah taala, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Kata beliau, "Inna dhulma fil ashhuril hurum a'zamu khati'ah wa wizra." Kata beliau bahwasanya kezaliman, yakni dosa-dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram itu lebih besar kesalahannya dan juga dosanya lebih berat. Minadh-dhulmi fima siwaha, daripada kezaliman yang dilakukan di selain bulan-bulan haram tersebut. Demikian. Nah, ini diantara hal yang senantiasa perlu kita perhatikan nih terkait dengan bulan-bulan haram ini. Diantaranya bulan Muharram ini, ya insyaallah. Nah, ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kita akan nanti masuk ke tanya jawab, ya betul ya. Tanya jawab, dan sebelum tanya jawab kita bahas sedikit dulu ya berkaitan tentang keutamaan daripada Muharram. Nah, dari Abu Hurairah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, radhiyallahu anhu ya, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Dikata Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, itu seafdal-afdalnya siyam ya setelah Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, yaitu siyam di bulan Muharram. Ya, siyam di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Bukan berarti bulan-bulan yang lain bukan bulan Allah, semuanya bulan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Muharram secara khusus di hadis ini disebutkan Syahrullah, yaitu bulan Allah. Saking agungnya bulan ini. Ya. Sama-sama disebutkan, saya bawa di sini ya dokumennya. Wah. Ini dari pendapat para ulama yang disebutkan oleh Al-Hisni. Al-Hisni mengatakan di sini ya. Dikatakan bahwasanya wa afdalul ashhur lis-shaumi ba'da Ramadhan al-ashhurul hurum. Dikatakan di sana ada seafdal-afdalnya bulan katanya. Ya, untuk melakukan saum setelah Ramadan adalah al-ashhurul hurum, yaitu bulan-bulan yang haram. Wa hiya Dzulqa'dah, yaitu Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah dan Dzulhijjah, wa Rajab dan Rajab, wal Muharram dan Muharram. Wa afdaluha al-Muharram, dan yang paling afdalnya adalah al-Muharram. Jadi sebagian ulama ya disebutkan oleh Al-Hisni bahwasanya seafdal-afdalnya saum adalah di bulan-bulan haram setelah Ramadan ya. Oh, Ramadan jelas paling afdal. Nah, dari 4 bulan haram tersebut yang paling afdal saum itu adalah di bulan Muharram. Berdasarkan hadis tadi ikhwafillah sekalian, ya, Syahrullahil Muharram, bulan Allah al-Muharram. Ini idhafatu syahri ila Allah, idhafatu ta'zim. Ya. Jadi penyandaran syahr tadi kepada Allah itu sebagai penyandaran ta'zim namanya, pengagungan. Ikhwafillah sekalian. Mulla Al-Qari, penulis kitab Fathul Bari, ya, di dalam Syarah Bukhari itu ya, itu menyebutkan bahwasanya al-zahir annal murada jami'u syahril Muharram. Yang zahir, yang dimaksud adalah seluruh bulan Muharram. Ya, seluruh bulan Muharram. Bagaimana seluruh bulan Muharram? Maksudnya seluruh bulan Muharram tersebut itu kita bisa isi dengan saum tuntunan, sesuai dengan tuntunan. Mau itu saum Daud, mau itu saum Sunnah Senin Kamis, ya. Kemudian mau itu saum Ayyamul Bid, ya. Dan juga ada saum secara khusus, ya, di tanggal berapa? Tanggal 10. Saum Asyura namanya. Ya, demikian. Dan juga Tasu'a, ya, dan juga tanggal 11-nya dari riwayat Ahmad, ya, seperti itu. Ya, jadi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan berkaitan tentang apa? Tentang iktsar, memperbanyak saum di bulan Muharram adalah bagian daripada anjuran, ya. Demikian. Seperti itu ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ada telah sabit berkenaan tentang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak saum di bulan Sya'ban, ya. Kita pernah dengar ya terkait dengan masalah itu. Wa qad thabata iktsarun Nabi sallallahu alaihi wasallam min as-shaum fi Sya'ban. Wa la'allahu lam yuha ilaihi fadl Muharram illa fi akhir al-hayah. Kenapa demikian? Karena
belum diwahyukan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan saum di bulan Muharram waktu itu. Jadi kenapa Nabi SAW memperbanyak saum di bulan Sya'ban? Karena waktu itu belum diwahyukan tentang keutamaan bulan Muharram kepada beliau, kecuali mendekati kematian beliau atau di akhir hayat beliau. Nah, baru di akhir hayat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diwahyukanlah tentang keutamaan bulan Muharram. Jadi secara tarikh tasyrik, ya, dalam artian adalah sejarah pensyariatan, gitu kan? Memang Syahrullahil Muharram itu lebih dulu suruhannya. Akan tetapi ya tentang keutamaan bulan Muharram tersebut, saum di bulan Muharram tersebut, keutamaannya ya, datang belakangan setelah keutamaan bulan Sya'ban. Karena ya Nabi SAW lebih banyaknya di bulan Sya'ban tuh saumnya, di awal-awal masa hidup beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai menjelang akhir masa hidup beliau, barulah Allah mewahyukan keutamaan bulan Muharram. Barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk iktsarus shaum, memperbanyak saum di bulan Muharram.